Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Sekarang hari ini kita bicara tentang bahasa kasih. Mudah-mudahan ya ibu-ibu juga sudah siap untuk menerima modul tentang bahasa kasih ya. Bisa jadi sudah ada juga yang pernah lihat di YouTube atau pernah baca bukunya ya. Namun izinkan kami untuk menyampaikannya secara live ya. Iya. Siapa yang sering lihat YouTube di tuh banyak ya. Udah hafal? Kalau udah hafal kita foto-foto aja nih. Ini ya. Foto-foto nggak cukup 1 jam nih. Ya. Baik, nggak apa-apa ya. Yang sudah hafal nggak apa-apa. Izinkan saya bercerita lewat versi yang live-nya ya. Ya. Baik, sekarang nanti kita akan belajar tidak hanya untuk pasangan hidup, tetapi juga untuk anak-anak kita. Setuju ya? Ya, baik. Sekarang, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Pudarkah cinta ibu? Siapa yang sudah berpernikahannya antara 20 tahun sampai 25 tahun? Angkat tangan. Alhamdulillah, ya Allah. Masih sayang lu? Masih deg-degan kalau lihat suami? Siapa yang di atas 25 tahun sampai 30 tahun? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih mau ngaji, aku keren banget. Di atas 30 tahun pernikahannya. Alhamdulillah ya Allah. Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 8 ya. Masih ada pasangan ya Bu? Alhamdulillah. Enggak, siapa tahu udah di atas 30 emang udah nggak ada orangnya. Tapi yang masih ada pasangannya, alhamdulillah. Ini kesempatan ya. Mungkin kemarin sudah cinta, insya Allah setelah pulang di sini tambah cinta lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Saya tadi malam, jangankan tadi malam, tadi subuh aja lihat suami deg-degan. Deg-degannya apa kira-kira? Kalau udah umur tua gini Bu, deg-degannya ya Allah, kita panjang umur nggak ya ketemu lagi gitu kalau udah tua ya. Tapi kalau waktu masih muda deg-degannya lain ya. Deg-degannya selalu merasa apakah dia masih cinta sama aku. Parah ya. Baik, siapa yang pernikahannya baru saja, belum 1 tahun umur pernikahannya? Mana saya mau lihat. Oh, alhamdulillah ada ya Allah. Berapa bulan sayang? Berapa bulan? 5 bulan ya Allah, 5 bulan. Kok dia yang nikah, gue yang deg-degan? 5 bulan ya Allah. Ini kalau berdiri kelihatan ya? Berdiri aja ya? Oh ya udah, berdiri aja. Baik. Ya Allah, 5 bulan ya? Ya, itu cari sendiri apa dijodohkan? Ibu, saya tuh dijodohin loh. Ya. Tapi nggak apa-apa juga sampai sekarang awet aja ya. Ya. Intinya apa? Mau 1 bulan kah, mau 2 bulan kah, udah 5 tahun, di atas 5 tahun, di atas 25 tahun, yang penting rajin ikut majelis taklim. Itu kuncinya. Kalau perlu setiap hari. Untuk otak perempuan senang berkumpul. Jadi ada otak ini, Allah kasih otak perempuan itu memang senang berkumpul. Makanya kalau ada taklim, perempuan nggak usah dipaksa datang. Kadang seminggu taklimnya 10 kali. Itu sehari ada 2 kali sih. Nggak apa-apa, memang begitu. Otak perempuan memang Allah kasih programnya berkumpul. Kalau laki-laki bukan berkumpul, laki-laki program otaknya bersaing. Makanya jarang laki-laki suami kita ya taklim setiap hari atau ikut seminar, apalagi seminar parenting ya.
Laki-laki yang masih aktif bekerja, dia lebih senang rapat. Tahu rapat, Bu? Kenapa? Karena rapat itu bersaing. Menurut saya, Pak, tahun 2020 kita bikin program ini. Bapak sebelahnya nggak bisa, Pak, bersaing kan? Nah itu. Makanya Allah paksa laki-laki hari Jumat dengar khotbah Jumat. Terpaksa oleh Allah, makanya hukumnya wajib. Kalau kita, otak kita nggak bersaing, Bu. Memang senang berkumpul. Ngapain berkumpul, Bu? Bukan gosip, mengumpulkan informasi. Lain. Kalimatnya aja lain. Satu gosip, digosok makin asik kan gitu. Gue digosok makin sip. Ini lain, mengumpulkan informasi. Jadi kalau nanti sampai pulang di rumah, suami tanya, Mama dari mana? Umi dari mana? Mengumpulkan informasi. Baik dari narasumber, ya, maupun dari teman-teman, bukan? Kalau ada yang bawa kue, kita coba, ih enak banget kue susnya, beli di mana? Nah, informasi bukan? Informasi. Ada teman kita hijabnya bagus, ya Allah, beli di mana hijabnya? Informasi bukan? Informasi. Termasuk juga tahu. Astagfirullahaladzim, perempuan banget ya. Bolehkah gosip diganti istilahnya? Mengumpulkan. Itu niatnya saja sudah lebih baik. Betul ya? Nih, jadi kalau nanti gurunya atau narasumbernya 3 kan dapat 3 informasi, betul? Kanan kiri kita dapat informasi juga, entah macam-macam lah informasinya ya. Nah itu perempuan, kenapa? Karena perempuan otaknya berkumpul. Itulah makanya sekarang ini gembira sekali saya karena setiap hari ibu-ibu ikut majelis taklim, majelis untuk berilmu. Sehingga apa? Sehingga kalau lihat suami sejengkel apapun, kita ingat ilmu majelis taklim. Apa? Semua guru-guru kita ajarkan kita, kalau jengkel lihat suami segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau saya nambahin boleh nggak, Bu? Jadi pertemuan suami istri 10 menit pertama itu senang sekali setan mengganggu. Baik setan dalam diri kita maupun setan yang berupa jin. Itu memang senang banget. Setan itu goalnya kalau bisa suami istri itu bercerai. Itu ya, kalau ada jin atau iblis atau setan ini punya sifat setan ini bisa membuat suami istri bercerai tanpa ada alasan yang jelas, itu berarti prestasi tinggi. Di atas membujuk mencuri, membujuk berbohong, membujuk membunuh, ya Bu. Nah makanya hati-hati. Untuk itu kita juga diajarkan agar terlindungi dari bisikan setan. Suruh ngapain, Bu? Oleh Allah suruh ta'awuz, betul? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka kalau suami mau datang, ih ada mobil itu masuk di garasi, a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah disuruh 4 kali. Quran itu suruh kita ta'awuz 4 kali. Menghadapi apa saja, bukan hanya suami ya Bu. 1 kali untuk tameng di depan, 1 kali di belakang, 1 kali kanan, 1 kali kiri. Atas masuk di tameng, kenapa? Itu ya hidayah Allah masuk kalau di atas. Jadi gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya pernah tuh Bu begitu Bu. Saya nggak dengar suami saya datang. Kenapa? Saya lagi asik pakai earphone denger ceramahnya Ustadz Dasar Latif, ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba dia di belakang saya. Saya teriak, auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus dia bilang, emang kenapa? Saya setan? Bukan ya? Jadi itu memang harus kita lakukan agar kita tidak tergoda oleh setan. Kenapa? Istri kalau nungguin suami itu ya Allah rindu banget ya Bu. Cuman jengkel kalau suami datang, apalagi malam hari. Kadang assalamualaikumnya nggak lengkap tuh suami. Gak lengkap. Kita udah waalaikumsalam.
Senyum nggak ibu ketemu suami? Senyum, tapi lihat deh wajah suami rata. Waktu itu sudah kita belajar ya tentang otak pria wanita. Siapa yang pernah dengar? Laki-laki kalau baru datang 10 menit pertama mukanya rata, ya, mukanya rata. Jadi kita kan senyum gini kan? Abi. Ibu kalau kita senyum sama suami, ibu maunya apa sih? Dibalas senyum kan? Bisa, tapi tunggu 10 menit balasan senyum dari suami. Ini lihat muka laki-laki nih, Masya Allah. Ini sebelum saya masuk ke bahasa cinta yang sesungguhnya ya, ini harus paham dulu nih. Karena kalau kita paham tuh timbul mawaddah warahmah. Ini memang laki-laki begini, siapapun dia. Ya, sebaik-baiknya suami kita, dia peduli sama kita. 10 menit pertama, laki-laki apapun perasaannya, mukanya rata. Kadang kalau kita nggak belajar, nggak diulang-ulang, udah tahu sih, nggak diulang-ulang, lupa juga. Ya, kita senyum sama suami. Karena nggak dibalas, sudah 5 menit senyum nggak dibalas. Menit ke-6 kita mulai salah sangka kan? Dalam hati bilang apa? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Dalam hati tuh. Menit ke-6, menit ke-7 yang tadinya kita senyum mukanya berubah. Terus ada perempuan yang agak vokal kalau ngomongnya. Apa dia bilang sama suaminya? Kalau nggak suka pulang dan pulang. Itu laki-laki suka bingung, Bu. Saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah. Bu, ketahuilah suami kita pada saat dia lihat istrinya tersenyum, dia gembira, Bu. Ini gembira nih, cuman mukanya rata. Bahkan bisa jadi kalau istrinya bersolek, kemudian bajunya yang agak terawang-terawang, dia bergairah, cuman rata. 10 menit pertama, itulah laki. Ini kalau kita nggak paham, ini yang bertahun-tahun nih bikin gedek. Tau gedek nggak? Terus perempuan tuh paling sering sakit leher karena dikit-dikit salah sangka. Kata orang salah bantal, bukan salah bantal, salah sangka. Betul ya Bu? Ini harus paham. Saya juga salah dulu, Bu. Kenapa? Saya baru tahu ilmu ini 2006. Penelitiannya baru masuk di Indonesia 2006. Nikahnya 92. Makanya tadi yang baru 5 bulan menikah, alhamdulillah. 5 bulan baru jengkelnya ya. Mana tadi yang 30 tahun? Dan seandainya baru hari ini juga tahu, ya Allah Bu Aisyah, berarti selama ini saya keliru. Untung rajin istighfar. Sampai sini sepakat ya Bu? Ini harus paham dulu ini harus paham. Ya? Baik. Kalau gitu gimana dong Bu Aisyah kalau lihat suami kayak gini? Sudah ibu senyum aja. Kenapa? Menurut penelitian, laki-laki atau suami senang melihat perempuan tersenyum. Apakah itu anak perempuannya? Apakah itu ibunya? Apakah itu istrinya? Apakah itu istri orang lain? Pokoknya wanita tersenyum. Oke? Ibu, rumah kita kan dempet-dempet ya. Suami datang kan, siapa tahu tetangga sebelah lagi di luar tuh istrinya. Istri ini senyum. Pak RT baru datang. Siapa tahu suami kita RT kan? Pak RT baru datang. Iya Pak RT. Kadang-kadang kita istri dengar tetangga sebelah udah nyapa, jengkel. Terus kita lupa senyum. Dia udah senyum duluan. Itulah makanya istighfar harus dipakai kapanpun. Itu lo juga tahu harus dipakai kapanpun. Motor suami udah mulai di depan, biar godaan ke tetangga tuh maksudnya nggak goda, dia nyapa. Namanya juga Pak RT ya. Kan dia warga yang baik bukan? Jadi kita juga gitu, biar kata si tetangga ngomong gitu kita juga senyum. Bu, lagi ngapain Bu? Ya, dan suami kita 10 menit begini. Tetapi walaupun mukanya rata, dia senang lihat kita senyum. Sudah, lanjut aja senyum.
Habis itu lihat jam Bu, habis itu lihat jam, ya Allah masih 4 menit lagi. Lama banget ya senyum 10 menit. Ya Bu, emang gitu ya. Dan ini ya, pantang bicara panjang lebar pada saat suami baru datang 10 menit ini. Laki-laki nggak suka Bu. Sambut dia tidak lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi sudah pulang. Cukup. Cium tangan. Oh, udah 5. Udah di mana aja. Nanti laki-laki atau suami kita kan ke meja kerjanya bukan? Ibu, siapa yang belum ada meja khusus buat suami di rumah? Buatkan. Kenapa? Laki-laki kalau di rumah itu bagaikan raja. Dia harus ada kursinya dan harus ada mejanya. Itu sesuai otaknya. Dan pantang kursi dan mejanya diduduki orang lain, termasuk anaknya. Ya Bu? Jadi kalau anak kita duduk situ, sayang, kursi ayahmu nak, kursi ayahmu nak. Siapa tahu suami kita di belakang dia dengar. Seneng banget tadi. Anak saya kan 4 ya, kadang-kadang dia lupa dia duduk di kursi ayahnya. Nak kursi ayahmu nak. Nanti kalau kau juga berumah tangga kau dapat kursi juga sekarang kamu. Ya gitu. Itu laki-laki ya Bu. Maka dia akan taruh semua barang, betul? Ini tidak mau diajak bicara walaupun itu berita gembira. Ya. Saya pernah salah, saya lupa ilmu ini, malah saya sendiri ngomong. Ya. Belum 10 menit kan saya gembira kenapa? Karena habis terima rapot. Bayangin punya anak 4 laki-laki Bu. Ibu siapa yang punya anak laki Bu? Terima rapot SD-nya lumayan kan Bu? Apalagi SMP ya Bu? Udah di atas KKM aja syukur banget. Saya gembira karena anak-anak naik kelas semua nilainya bagus. Lupa kalau 10 menit jangan diajak ngomong. Ini baru datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, anak-anak kita naik kelas semua, alhamdulillah nilainya bagus. Suami saya mukanya begini loh Bu. Baru di menit ke-12 dia bilang apa sama saya? Pintar juga anak-anak kita ya. Menit ke-12. Kenapa? Karena baru loading dulu. Itu laki-laki. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Cool. Ingat ya waktu calon suami kita ta'aruf ke rumah ya Bu? Atau ngelamar ke rumah? Kalau baru sampai rumah kan dia mukanya begini kan 10 menit kan? Siapa yang ngintip-ngintip dari pintu tuh? Ya Allah cool banget, ya Allah cool banget. Waktu di awal kita bilangnya cool, setelah berumah tangga 20 tahun kenapa begitu terus ya? Inilah gantengnya laki-laki, terima? Dan cuman 10 menit rata-rata, terima? Terima dulu. Atau ibu mau suaminya baru buka pintu, Assalamualaikum Umi, Abi kangen banget. Mau suaminya begitu? Tadi ini 10 menit ragu-ragu. Saya kasih yang begini nggak mau. Nggak mau Bu, suaminya kayak gini Bu. Seru lagi. Terima ini. Alhamdulillah. Terima ini Bu. Alhamdulillah. Pak saya belain Pak. Cepat satu. Ya. Sama laki-laki bangun tidur juga mukanya rata. Mukanya rata. Maaf, walaupun tadi pagi serangan fajar. Harusnya dia bahagia bukan? Cuman memang mukanya rata. Tetapi jangan salah, waktu rata ini dia bahagia lihat kita. Itu juga kerennya laki-laki. Atau ibu mau suaminya baru bangun, tada! Mau suaminya begini. Saya tanya, terima suami kita begini? Alhamdulillah, inilah yang disebut wibawa atau cool. Ya Allah, ya. Kita akan masuk lebih dalam tentang bahasa kasih. Cinta itu, cinta, Masya Allah,
ada di dalam tubuh manusia dalam bentuk komposisi ya, pikiran, perasaan, dan dia juga bermain di hormonal. Apa sih hormon, Bu Aisyah? Hormon ini zat kimia. Untuk apa? Dia memperlancar fungsi tubuh kita. Nah, hormon macam-macam, termasuk juga ada hormon bahagia. Di mana itu, Bu Aisyah? Di sini, Bu. Coba pegang dulu, pertemuan dua alis, angkat sedikit begini. Boleh pegang dulu, Bu. Itu kalau dibor di dalam, Bu, ada kelenjar namanya pituitary, itu menghasilkan hormon bahagia. Hormon bahagia, ya, dan juga hormon menghilangkan rasa sakit. Ibu pernah sakit kepala dan langsung begini, Bu? Itu otomatis tangan kita dituntun untuk menstimulasi kelenjar pituitary agar hormon menghilang rasa sakit keluar. Paham ya, Bu? Narkotika alami ada di sini, namanya hormon endorfin. Makanya ibu ada sampai ada tuh yang sakit kepala dikerok sini ya, iya Bu. Nah itu. Nah, hormon bahagia ini senantiasa berkolaborasi dengan hormon yang lain. Hormon bahagia aja ada 4 jenisnya, ya. Ada namanya dopamin, ada namanya oksitosin, ada namanya serotonin, ada namanya endorfin. Nggak usah dihafal, Bu. Pokoknya tahu hormon bahagia di sini, ya. Makanya kalau ibu lagi sedih, ibu pencet sini tuh, wah, keluar hormon bahagia. Tahu wanita India, Bu? Pernah lihat bindi wanita India? Ada tuh tempat itu di situ tuh. Makanya wanita India itu selalu bahagia. Sedih nyanyi, kesel sama suami ditilang polisi, karena dia budayanya. Kenapa? Nyanyi pun mengeluarkan dopamin, mengeluarkan oksitosin, serotonin, dan endorfin. Tapi kita ya juga ada yang diajarkan oleh agama kita, apa? Ngaji. Ngaji juga ada iramanya nggak, Bu? Makanya habis ngaji enak, Bu. Dia keluar. Ya. Tapi ada juga memang orang Allah kasih bakat kecerdasan musikalis, memang ada, Bu. Tinggal diarahin. Ya, ke arah apa? Lagu-lagu yang baik-baik, ya, salawat atau lagu-lagu kalimat yang baik. Saya dulu pernah salah, Bu. Kalau sedih nyanyi, tapi lagunya tambah sedih. Pernah dengar lagu saya tuh, Bu? Siapa tahu pernah dengar di YouTube itu. Dan itu cerita asli, makanya nggak pernah berubah tuh ya. Mau dengar lagu saya, Bu? Yang makin sedih. Kadang suami saya duduk di sana, saya sambil nyetrika. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu, tambah sedih ternyata, Bu. Walau kadangkala tak seiring jalan. Itu suami nonton TV aja kan? Enggak dengar. Saya baru gembira tahu kapan, Bu? Karena saya senang bersenandung ya, nanti ada dikit kali bakat ya. Lagu ke-7 baru gembira. Kenapa? Karena lagu pertama, kedua, ketiga itu lagu sedih-sedih. Tapi rupanya makin naik level emosinya makin gembira. Tahu nggak, Bu? Lagu gembira yang saya nyanyikan dan suami saya langsung nengok. Sayang, opo koe krungu jadi hatiku. Dia langsung begini, Bu. Apa sih? Masya Allah. Tapi itulah cara-cara juga supaya kita ya naik lagi hormon dopaminnya. Jadi jangan heran kalau wanita India tuh nyanyi itu sambil gerak lagi, ya. Nah itu tadi. Oke. Nah sekarang, karena cinta adalah ya rasa dan pikiran dan juga ya kombinasi hormonal, maka dia selalu ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan cinta itu tak pernah padam, dia selalu ada, hanya sering on off. Kalau on off berarti siapa yang lakukan? Kita kan? Ini saklar nih, ya. Yang bikin on off siapa? Otomatis nggak? Ya kita. Ya. Kalau padam atau tidak itu bisa otomatis. Tetapi cinta bukan kayak listrik yang bisa padam karena PLN terbakar.
Cinta nggak pernah padam, cuman kita yang on off kan. Nah inilah yang mau kita ya sebisanya kita on kan lebih banyak. Memang jangan on terus, kenapa? Putus lampunya. Ya, kadang-kadang kalau emang lagi ini off kan aja dulu sedikit. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian ya, siapa yang sudah di atas 5 sampai 10 tahun pernikahan? Ada teman-teman coba katakan. Apa perasaannya, Bu? Ini saya apa perasaannya? Biasa aja. Berarti itu saklarnya lagi off. Kalau tadi 5 bulan itu pasti lagi on. Betul nggak, Bu? Siapa yang sudah lewati itu semua? Ya, semua tuh kalau baru 1 tahun pertama antara sedang beradaptasi tapi lagi on banget. Gitu ya. Tapi biasanya yang di atas 5 tahun nih, nah ini rada-rada nih 5 sampai 10 ini lagi ya sulit-sulitnya nih. Makanya sekarang kita akan belajar yang namanya bahasa kasih. Kalau nanti sudah belajar bahasa kasih, nggak peduli mau 5 bulan kah, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, insya Allah pernikahannya nggak hampa. Ya, itulah yang dikatakan ada mawaddah warahmah. Ya, jadi mawaddah warahmah ini ditelitinya di mana? University California, Florida. Diteliti, Bu. Kenapa? Memang Quran itu selalu diteliti oleh orang-orang ilmuwan, walaupun dia bukan Muslim. Ya, makanya di luar negeri, Ibu siapa sering keluar negeri? Terasa nggak di luar negeri itu seperti ajaran Islam? Mereka bukan patuh sama Qurannya karena mereka belum Islam. Belum ini, cuman karena penelitian yang diteliti adalah sunnatullah, mereka patuh pada penelitian. Paham, Bu? Kalau kita bersyukur apa? Kita sudah dikasih keimanan, yang neliti orang lain, ambil aja. Kenapa? Penelitian susah, udah susah, mahal. Maka kita lebih beruntung. Kenapa? Kita sudah punya keimanannya, kita yakin pada Quran, kemudian ya banyak ilmuwan melakukan penelitian, yang diteliti itu sunnatullah, hukum alam. Maka kita beruntung. Ya. Jadi memang penelitiannya oleh orang-orang bukan Islam, tetapi basicnya dari Quran. Setuju dulu ya? Jangan sampai kita bingung, itu kan yang meneliti orang Nasrani, masa kita ambil? Bukan, yang diteliti adalah otak manusia. Otak manusia hukum alam bukan? Mau agama apa aja, otak manusia siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil sebagai ya keberuntungan kita, hasil dari penelitian itu.